Shalom Bapak Ibu Saudara semua yang terkasih dalam Tuhan. Apa kabar Anda hari ini? Saya berharap Anda semua dalam keadaan yang sehat dan baik-baik saja. Kalau kita masih boleh ada sampai detik hari ini, itu semua hanya karena kebaikan dan kemurahan Tuhan. Amin. Karena itu hari ini di tempat Anda masing-masing, saya mau ajak Bapak Ibu Saudara untuk kita datang menghadap Tuhan. Kita persiapkan hati kita untuk kita berikan ucapan syukur kita, rasa terima kasih kita atas segala kebaikan dan kemurahan hati Tuhan. Oleh karena kemurahan-Mu Tuhan, kami ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan-Mu, kami masih ada Tuhan. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Oleh karena kemurahan Tuhan ada sampai hari ini. Oleh karena kebaikan Tuhan janji-Mu terjadi bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Kami sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Sekali lagi, sembah Kau Tuhan, ku mengangkat tanganku, selamanya Kau ajaib bagiku. Sembah Kau Tuhan, ku mengangkat wajahku, selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat bagiku. Selamanya Kau hebat, selamanya Kau berlian. Kami sembah Kau Tuhan, kami angkat pujian kami, kami bawa syukur kami, oh Yesus.
kasih banyak Tuhan untuk cinta-Mu, untuk anugerah-Mu, untuk kebaikan-Mu, untuk kesetiaan-Mu dalam hidup kami Tuhan. Tak bisa kami menghitungnya, tak bisa kami membalasnya Tuhan. Hanya ucapan syukur yang bisa kami naikkan ke hadapan-Mu ya Tuhan. Karena biar seumur hidup kami untuk melayani-Mu, hidup kami untuk mengasihi-Mu. Thank you Jesus, Jesus, Jesus. Thank you Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. I am here because of your grace. I am here because of your love, Lord Jesus. I am so thankful for your grace abounds to me. Thank you, Jesus, Jesus, Jesus. Thank you, Jesus. It's only by your grace that I could live today. Forever I will praise your name. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Terima kasih, Yesus, Yesus. Terima kasih hanya anugerah-Mu buat hidupku sekarang. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu selamanya. Ku kan memuji-Mu Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih ya Tuhan untuk segala kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami tak bisa balas kebaikan Tuhan, karena biar seumur hidup kami untuk melayani Tuhan. Seumur hidup kami, pakai hidup kami untuk menjadi alat kemuliaan-Mu ya Tuhan. Tiba saatnya sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari kiranya Roh Tuhan berbicara kepada setiap kami, supaya firman-Mu itu Tuhan boleh tertanam dalam tanah hati kami yang paling subur, dan setiap kami boleh menjadi pelaku setia kebenaran firman-Mu. Terima kasih, demi nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Haleluya, amin. Shalom semuanya, puji Tuhan, kesempatan yang indah ini saya bersyukur bisa menyapa Bapak Ibu, Saudara semua yang ada di rumah, semuanya sehat, semuanya diberkati Tuhan, amin. Meskipun saat ini kita masih dalam
masa di mana kita menghadapi masa-masa yang terjadi saat ini, ya, saya percaya bahwa itu tidak lepas dari apa yang Tuhan kehendaki dalam setiap kehidupan kita, untuk kita semakin hari bukan semakin lemah, semakin hari tidak menjadi orang yang mudah putus asa, mengeluh, mengasihani diri sendiri, tetapi sebaliknya Tuhan mau dalam kondisi yang sulit, yang sukar ini, kita menjadi orang-orang Kristen yang tetap kuat di dalam masa sulit. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, kesempatan yang indah ini saya ingin berbagi kebenaran firman Tuhan buat kita semuanya, terlebih saya juga diberkati dari ayat ini. Dan saya percaya bahwa kalau hari-hari ini Tuhan memberikan waktu yang spesial buat kita, untuk kita boleh banyak waktu untuk berkumpul dengan keluarga, ya, dengan suami, dengan anak, ya. Mungkin ada yang tidak bisa berkumpul, ya, yang ada di luar kota, juga yang ada di luar negeri. Tapi satu hal yang saya mau katakan kepada setiap kita, dalam kondisi apapun, dalam situasi apapun, Tuhan mau melihat kesungguhan hati kita. Tuhan mau melihat kesetiaan kita, dan terlebih Tuhan mau melihat ketaatan kita. Karena itu kesempatan ini saya akan berbagi kebenaran firman Tuhan yang saya ambil di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang kedua. Satu ayat saja, ini nanti kita akan kupas bersama-sama bagaimana kita memiliki karakter seperti Kristus, ya. Kita belajar saat ini untuk menjadi orang-orang yang di hari-hari yang sukar ini tetap strong di dalam Tuhan, tetap hidup di dalam Tuhan, dan lebih kita tetap setia mengiring dan mengikuti Tuhan. Amin. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, di dalam Efesus pasal yang keempat, ayatnya yang kedua, saya akan bacakan buat kita semuanya. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, Rasul Paulus waktu itu menasihatkan kepada jemaat yang ada di Efesus, ya, mengingatkan kepada mereka semuanya untuk mereka memiliki karakter seperti Kristus. Karakter apa yang ada di dalam pribadi Tuhan kita Yesus? Yang pertama adalah karakter rendah hati, ya. Rendah hati bukan rendah diri, ya. Beda, orang yang rendah hati dengan yang rendah diri itu beda sekali, ya. Karena rendah hati itu sama artinya dengan sederhana, ya. Tidak menonjolkan diri, selalu mendahulukan orang lain. Tapi kalau rendah diri, minder, ya. Mau melakukan ini takut salah, ya. Padahal setiap kita ini spesial di mata Tuhan. Setiap hidup kita ini ada sesuatu yang Tuhan sudah kasih kepada setiap kita. Karena itu kita tidak boleh minder. Apa yang ada dalam diri kita, lakukan semua untuk kemuliaan nama Tuhan, ya. Jadi karakter yang pertama yang Tuhan inginkan kita miliki di hari-hari yang jahat ini, di hari-hari yang sulit ini, di hari-hari yang sukar ini, yang pertama adalah rendah hati. Tadi saya katakan bahwa rendah hati itu sama artinya dengan sederhana. Bapak Ibu, saudara yang kekasih oleh Tuhan, juga untuk anak-anak muda, hiduplah dengan sikap yang sederhana, ya. Belajarlah memiliki hati yang selalu mendahulukan orang lain, ya. Dan lawan dari rendah hati adalah tinggi hati. Apa itu? Sombong, ya. Anda pasti suka bersahabat dengan orang yang rendah hati, ya. Kita tidak mungkin senang dengan orang yang penampilannya sombong, ya, penampilannya congkak, ya. Paling nggak seneng, kan? Tetapi kita akan lebih senang, kita akan lebih senang bersahabat dengan orang yang memiliki hati yang rendah hati. Karena itu hal yang pertama yang Tuhan mau di dalam setiap kehidupan kita, kita ini memiliki sikap rendah hati, kesederhanaan di dalam kita menjalani kehidupan ini. Bapak Ibu, saudara yang kasih oleh Tuhan, jangan ada kesombongan dalam diri kita, ya. Mungkin Bapak Ibu bisa melakukan sesuatu yang mungkin orang lain tidak bisa lakukan, tapi saya mau katakan bahwa
ada pepatah itu seperti ini, di atas langit masih ada langit. Jadi kalau kita bisa ini, masih ada orang yang lebih bisa, ya. Kalau kita kaya, masih ada orang yang kaya dari kita. Kalau kita pandai, masih ada orang yang lebih pandai dari kita. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, juga untuk anak-anak remaja, anak-anak yang dikasih Tuhan, generasi dari Shalom Ministry, milikilah hati yang rendah hati. Karena orang yang rendah hati akan Tuhan tinggikan pada waktunya, ya. Jangan hidup itu dengan gengsi, ya. Hari-hari ini kalau kita hidup dengan gengsi, Bapak Ibu, aduh, nanti kita akan amburadul dalam hidup ini. Tetapi kita hidup dengan sederhana, dengan apa yang ada, ya, dengan kerendahan hati kita. Kita percaya bahwa segala sesuatu yang menjadi pergumulan kita hari-hari ini, kalau kita tetap memiliki hati yang rendah hati, kita datang selalu kepada Tuhan, saya percaya bahwa hidup kita tidak akan pernah dibiarkan oleh Tuhan bergumul sendiri, ya. Miliki hal yang pertama adalah rendah hati. Dahulukan orang lain itu sangat penting, Bapak Ibu, untuk kita menghargai, menghormati orang lain, ya. Karena itu kunci untuk kita juga mengalami seperti apa yang ingin kita rindukan. Makanya Tuhan Yesus katakan, kalau kamu ingin menerima sesuatu dari apa yang dikerjakan orang lain atau diperlakukan kepada kita, kita juga harus melakukan itu kepada orang lain, gitu ya. Jadi itu adalah hal yang pertama yang Tuhan mau kita miliki. Karakter Kristus adalah rendah hati. Ayo kita satu dengan yang lain rendah hati, ya. Anak-anak muda rendah hati kepada orang tua, ya. Suami istri saling rendah hati, saling mengasihi, saling menghormati, ya. Jangan menonjolkan ego, jangan sombong, ya. Jangan sakarepe dhewe, tetapi mari kita miliki hati yang rendah hati di hadapan Tuhan dan juga di hadapan sesama kita. Itu yang pertama. Yang kedua, di situ tadi katakan, hendaklah kamu selalu rendah hati. Itu yang pertama. Yang kedua adalah lemah lembut. Lemah lembut itu yang bagaimana, ya? Lemah lembut itu artinya baik hati, ya. Peramah, bukan pemarah loh, ya. Peramah, ya. Seorang pemarah tidak akan memiliki teman. Sebab itu belajarlah untuk lemah lembut seperti Kristus, ya. Lemah lembut adalah baik hati, tidak pemarah, ya. Bisa menguasai dalam situasi apapun, mengontrol emosi, menguasai keadaan, ya. Hari-hari ini kita harus bisa menguasai keadaan, ya. Kita itu tidak bisa merubah kondisi keadaan yang sekarang ini, tetapi kita bisa menguasai apa yang terjadi ini dengan Tuhan, dengan kekuatan Tuhan, ya, dengan anugerah Tuhan. Kalau kita melihat hari-hari ini, ya Bapak Ibu, rasanya pengen melo emosi, ya, melo apa ya, marah melihat kondisi, ya, di sekeliling kita aja, ya. Pemerintah sedang menghimbau untuk tidak kumpul banyak orang di kerumunan, ya. Tetapi kalau saat ini kita melihat bagaimana di sosmed, ya, di FB atau di IG, ya, berita-berita menonjolkan bagaimana mal-mal dipenuhi dengan orang-orang, ya. Saya kadang mikir, ya Tuhan, mereka ini loh kok ya nggak memperhatikan, mementingkan kesehatan mereka, tapi mereka justru membahayakan diri mereka, tapi tidak mereka sadari. Bahkan kemarin atau kapan itu saya dapat berita dari teman saya yang ada di Sidoarjo, ya. Ada tetangga daerah di situ, ada orang meninggal, ya, dari rumah sakit, sudah dikatakan itu kena virus corona, ya, dan meninggal. Otomatis semuanya sudah dibungkus sedemikian rupa, ya. Tetapi dikatakan di situ bahwa keluarga itu minta jenazah itu pulang, dan Bapak Ibu tahu apa yang terjadi? Dibuka, ya, dimandikan, dan singkat cerita 15 orang positif mengalami virus corona, kena COVID-19. Nah, Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, kita melihat itu, aduh, mesti diomongi kan seperti itu, ya. Tetapi saya mau katakan kepada setiap kita bahwa itulah keadaan yang terjadi saat ini, kondisi yang tidak bisa kita ini
mengubah, ya, itu sesuatu yang sudah terjadi, tidak bisa dirubah. Kondisi keadaan yang sekarang ini seperti ini, tetapi bagaimana kita ini bisa mengatur hati kita, ya. Tadi saya katakan adalah kita tetap memiliki rendah hati, kita serahkan apa yang terjadi saat ini ke dalam tangan Tuhan. Juga kita memiliki lemah lembut, di mana kita ini belajar untuk menguasai diri kita, menguasai emosi kita, ya, dari amarah, ya. Karena dikatakan di situ orang yang lemah lembut itu cirinya baik hati, bukan pemarah tapi peramah, bisa supel dengan semuanya orang. Ayo kita belajar hari-hari ini kita menjadi orang Kristen yang menjadi berkat dimanapun kita berada, ya, melalui perbuatan kita, tindakan kita, perkataan kita. Nama Tuhan dipermuliakan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Ayo kita belajar di dalam hidup ini yang semakin hari semakin kita ini Tuhan mau membentuk setiap karakter orang percaya, bahwa kerinduan Tuhan kita ini menjadi pribadi-pribadi yang tidak bercacat celah di hadapan Tuhan, ya. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Yang ketiga ini sabar. Sabar itu gampang diucapkan, ya, tapi rasanya sulit bagi setiap kita yang belum lulus untuk kita melakukan yang namanya sabar, ya. Apa toh sabar itu? Sabar itu tahan menghadapi cobaan, bertahan menghadapi ujian, bertahan menghadapi tantangan, bertahan saat situasi tidak enak, ya. Tidak mudah menyerah, ya, tidak mudah patah hati. Orang yang sabar, dia akan tenang, tidak tergesa-gesa, tidak terburu dalam mengambil keputusan. Mari kita menjadi pribadi yang sabar, ya. Pribadi yang sabar dalam segala keadaan, ya. Kita sabar dengan pasangan kita sabar dengan anak kita, ya. Kita sabar dengan kondisi yang saat ini sedang terjadi. Kita sabar, kita hadapi dengan Tuhan, dengan anugerah Tuhan. Karena saya percaya orang yang sabar dia akan mengalami pertolongan dan mukjizat Tuhan. Amin. Seperti Ayub, seperti Yusuf, ya, kita melihat kesabaran mereka di dalam menanti janji Tuhan. Dan saya percaya bahwa penantian kita untuk kita melihat pertolongan Tuhan, mukjizat Tuhan akan dinyatakan bagi setiap kita yang sabar menantikan waktunya Tuhan. Amin. Karena apa? Di dalam segala sesuatu itu ada waktunya. Mari kita sabar satu dengan yang lain, ya. Mari kita sabar saat kita mendengar kata-kata yang tidak pas. Kita belajar untuk mengerem, kita belajar untuk menahan, tadi toh, belajar untuk tidak lekas marah. Itu sabar, Bapak Ibu. Gak gampang, ya. Apalagi di kondisi yang hari-hari ini membuat kita ini kadang mudah kepancing, ya, mudah kebakar emosi kita, ya. Yang bekerja juga, yang pengusaha-pengusaha, hari-hari ini dibutuhkan kesabaran yang lebih lagi dari Tuhan. Saya percaya bukan cuma di Jajak dan di Banyuwangi saja yang mengalami krisis di dalam ekonomi, tetapi di semua daerah wilayah sedang mengalami krisis. Tetapi mari kita memiliki kesabaran yang Tuhan mau kita kerjakan di dalam setiap kehidupan kita, ya. Mulai dari bangun pagi Tuhan kita minta, Bapa beri aku kesabaran sepanjang hari ini, ya, belum ada berapa menit enak aja gitu, ya. Apalagi hari-hari ini saya pribadi, ya, dengan anak-anak, ya, nggak tahu ini beberapa hari ini kan ini rada rewel gitu Bapak Ibu, ya. Memang badannya nggak enak, kena tertular sama saya, ya. Beberapa hari ini kondisi nggak fit, ya. Kadang membuat aduh
Mbak ngerasanya badan nggak enak ya, anak sih rewel gini ya. Tetapi saya mau belajar sabar ya. Sabar dengan anak, sabar dengan suami, sabar dalam kondisi yang kita nggak tahu ini sampai kapan. Tetapi satu hal percayalah, saat kita mengandalkan Tuhan, saat kita lebih dekat sama Tuhan, waktu itu akan berjalan dan berlalu dengan penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam setiap kehidupan kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir, di situ dikatakan, hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut dan sabar. Dan yang keempat, tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Yang keempat adalah saling membantu. Bapak Ibu, saudara dikasih oleh Tuhan, Tuhan memanggil kita bukan cuma diberkati, tetapi Tuhan juga memanggil kita diberkati untuk memberkati. Ya, firman Tuhan mau kita menunjukkan kasih dengan cara saling membantu. Belajarlah menjadi pribadi yang ringan tangan, suka menolong siapa saja yang membutuhkan. Ini tidak gampang, apalagi di masa yang sekarang ini Bapak Ibu. Tetapi kami sekeluarga belajar ya. Kami belajar, kami nggak jauh, kami belajar menjadi berkat bagi keluarga kami. Keluarga kami banyak yang dikatakan cukup-cukup, dikatakan kurang-kurang. Tapi kami sebagai orang percaya ya, kami belajar ya, di saat dapat telepon ada gini-gini gitu ya, kami suami istri runding. Oke lah, saya percaya bahwa setiap apa yang Tuhan mau kerjakan dalam setiap kehidupan kita, Tuhan itu punya maksud, Tuhan itu punya tujuan ya. Saling membantu, nggak gampang saudara. Kalau kita nggak sadar bahwa apa yang kita miliki semua itu dari Tuhan, kita nggak bisa terima terus kasih ya. Kita akan terima aja. Dan saya sangat diberkati juga, beberapa waktu saya membaca bahwa orang yang menyebar harta justru di situ akan dibuat Tuhan berkelimpahan. Dan orang yang memperhitungkan segala sesuatunya dengan cara mengirit, di situ katakan bisa kekurangan. Kenapa? Pola pikir Bapak Ibu sudah dikasih oleh Tuhan. Kami pun belajar menabur di masa paceklik ya. Bagaimana kita bisa menuai kalau kita tidak pernah menabur? Karena itu Bapak Ibu Saudara dikasih oleh Tuhan, menaburlah di mana Tuhan kehendaki kita untuk menabur. Seberapapun apa yang kita lakukan untuk orang lain, itu juga nanti akan kita terima kembali daripada Tuhan. Sebab saya percaya bahwa Tuhan Yesus tidak pernah berhutang dalam setiap kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih oleh Tuhan, mari di masa-masa yang sulit ini, mungkin kita tidak bisa menjangkau yang jauh ya, tetangga kanan kirimu, pegawaimu mungkin ya, keluargamu mungkin, perlu uluran tangan kita ya, perlu doa kita. Dan jangan pernah melupakan kebaikan Tuhan, apa yang Tuhan sudah kerjakan di dalam setiap kehidupan kita sampai hari ini. Kita bisa sehat, kita bisa makan ya, meskipun kita cuma mungkin makan cuma sama ikan asin. Senengannya Bu Wati itu ikan asin dikotok sama lam toro, hauce ya, itu cuma mungkin itu sama kerupuk ya. Kita bersyukur kita bisa menikmati. Karena apa? Masih banyak orang yang tidak bisa menikmati seperti apa yang kita nikmati saat ini ya. Kita bisa berkumpul dengan keluarga, kita bisa bekerja ya. Karena itu yang masih diberi kepercayaan untuk bekerja dengan tekun, dengan setia. Kenapa? Masih banyak orang yang tidak kerja. Apalagi hari-hari ini banyak perusahaan-perusahaan ya, pekerjanya dirumahkan. Kenapa? Kondisinya tidak memungkinkan. Tetapi kita bersyukur kita bisa boleh bekerja. Dan saya mau katakan kepada setiap kita, mari setiap berkat yang Tuhan percayakan dalam setiap kehidupan kita, kelola dengan baik. Bahkan di sini dikatakan yang terakhir tadi, saling membantu. Ingat apa yang kita dapat semua dari Tuhan. Jangan pernah melupakan pekerjaan Tuhan.
lakukan bagianmu. Tuhan nanti yang akan melakukan bagian yang tidak dapat kita kerjakan. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan, ada 4 hal yang saya sampaikan pada saat ini. Yang pertama tadi apa? Rendah hati satu dengan yang lain perlu kita miliki hari-hari ini, Bapak Ibu Saudara yang kekasih oleh Tuhan. Saling mengerti satu dengan yang lain, ya. Jangan merasa lebih dari yang lain. Kita semuanya ini satu tubuh di dalam Kristus, ya. Tidak ada yang lebih tinggi. Kita sama-sama di hadapan Tuhan. Dan yang kedua adalah lemah lembut, ya, tidak pemarah, ya, bisa mengontrol diri kita, ya. Bukan pemarah tapi peramah, ya, itu yang kedua, lemah lembut. Yang ketiga sabar menantikan waktu Tuhan. Sampai kapan, Bu Wati? Sampai Tuhan memanggil setiap kehidupan kita. Sekolah kehidupan sabar selalu diperlukan untuk kita menantikan waktunya Tuhan, untuk kita menerima janji Tuhan. Yang keempat adalah saling membantu. Di mana Tuhan tempatkan kita, ya, lihat keluargamu, lihat saudaramu, lihat tetangga kanan kirimu, lihat karyawanmu. Dan saya percaya orang-orang yang memperhatikan, orang-orang yang membutuhkan pertolongan, Tuhan tidak pernah membiarkan bergumul sendiri. Tuhan tidak akan pernah membiarkan orang-orang yang menabur di saat mencucurkan air mata. Tuhan pasti akan mengembalikan berlipat kali ganda. Itu janji Tuhan. Dan sekali lagi ingat Tuhan, ingat apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kita. Naikkan syukur kita setiap saat, setiap waktu atas apa yang sudah kita terima dari Tuhan. Puji Tuhan, ini yang dapat saya sampaikan pada saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Mari kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur buat saat ini. Kami bersyukur untuk rahmat-Mu, untuk anugerah-Mu. Karena kami tahu kalau kami saat ini ada sebagaimana ada, itu semua karena kemurahan-Mu, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk apa yang Tuhan sudah sampaikan kepada setiap kami, untuk kami memiliki karakter seperti Engkau, Bapa. Berikan kami hati yang rendah hati, lemah lembut, sabar, dan kami diberikan kemampuan untuk senantiasa kami membantu sekeliling kami, Tuhan. Dimanapun Tuhan tempatkan kami, berikan kami hati yang berkelimpahan, Tuhan. Sehingga di dalam setiap kehidupan kami, apa yang kami miliki, kami tahu bahwa semua datang dari Engkau, Bapa. Dan kami kembalikan hanya untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Bapa. Bahwa kami, keluarga besar Shalom Ministry, dari hari ke hari kami memiliki karakter seperti Engkau. Semakin dewasa di dalam Engkau, dan terlebih kami mengalami Engkau secara pribadi, Tuhan. Berkati anak-anak-Mu, mulai dari anak-anak sekolah minggu, remaja, dewasa, orang tua, semuanya diberkati oleh Engkau dimanapun mereka berada, Tuhan. Baik yang di luar kota, yang di luar negeri, semuanya diberkati oleh Engkau. Baik yang studi, yang hari-hari ini sedang menyelesaikan skripsi, juga yang bekerja, Tuhan memberkati, melindungi, dan menyertai mereka semua, Bapa. Terima kasih Tuhan. Terima kasih buat saat ini doa kami. Kami percayakan sepenuhnya hanya dalam tangan kuasa-Mu, Bapa. Hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita berdoa untuk doa berkat, saya akan menyampaikan pengumuman selama seminggu ke depan. Yang pertama, untuk ibadah raya tetap diadakan di rumah masing-masing sampai ada himbauan lebih lanjut dari pemerintah. Yang kedua, bagi Bapak Ibu Saudara yang terbeban untuk menabur, baik itu persembahan sukarela, diakonia, pembangunan, maupun bagi Bapak Ibu Saudara yang ingin mengembalikan 1/10 milik Tuhan, Bapak Ibu Saudara bisa melakukan via transfer di rekening yang tertera di bawah ini. Demikian pengumuman yang bisa saya sampaikan. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita juga sudah diberkati melalui pujian, penyembahan, tim musik. Mari kita akan akhiri ibadah kita. Kita akan berdoa bersama-sama sekali lagi. Kita akan menerima berkat Tuhan. Bapa, kami bersyukur untuk semua apa yang Tuhan sudah kerjakan dalam setiap kehidupan kami. Engkau sudah memimpin ibadah kami dari awal, pertengahan, sampai akhir. Semua kami kembalikan untuk hormat kemuliaan nama-Mu, Bapa. Diberkati
tim musik yang sudah melayani Engkau saat ini. Tuhan berkati pribadi lepas pribadi, keluarga demi keluarga. Apa menjadi pergumulan kami percayakan dalam tangan kuasa-Mu Bapa. Terima kasih juga untuk setiap umat-Mu sepanjang minggu ini. Tuhan menyertai kami dengan kendaraan kemenangan-Mu Bapa. Tuhan mencurahkan kekuatan, kesehatan yang baru atas setiap kami, untuk kami senantiasa berjalan seturut dengan rencana dan kehendak-Mu Bapa. Terima kasih, diberkati rumah tangga umat-Mu, diberkati usaha pekerjaan mereka, diberkati anak cucu menantu setiap umat-Mu, dan apapun yang Tuhan kerjakan dalam setiap kehidupan kami percaya Bapa, semua itu mendatangkan kebaikan dalam hidup kami Bapa. Terima kasih Tuhan buat kami hari-hari ini tetap kuat, tetap tegar, tetap semangat di dalam Engkau Bapa. Terima kasih yang sakit oleh kuasa bilur-bilur Yesus sembuh, yang sedang mengalami pergumulan Tuhan beri kekuatan dan jalan keluar Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapak Ibu Saudara kekasih. Angkatlah kedua tanganmu dan arahkanlah pandanganmu kepada Tuhan. Setelah engkau beribadah pada saat ini, saudara-saudara yang kekasih, terimalah segala doa berkat dari Allah Bapa, cinta kasih-Nya, dari putranya Tuhan Yesus, persekutuan pimpinan Allah Roh Kudus menyertai setiap kita mulai saat ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, setiap kita yang sudah diberkati Tuhan sama-sama berkata, amin.